Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita mau bahas soal NLP sebagai modeling. Bahasan ini sebenarnya udah berserak ya dari sejak NLP saya bahas di awal-awal video tahun lalu gitu ya. Definisi NLP segala macam tentunya sudah berserakan di channel, tapi saya pengen mengumpulkan serakan-serakan tadi sehingga mudah-mudahan jadi sebuah gundukan gitu ya. Ya udah jadi gundukan agak kelihatan lah bentuknya ya. Nah, terinspirasi dari bahasan neurological level sebagai modeling, sebenarnya saya pikir kayaknya bagus juga kita bahas lebih luas lagi ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa perkembangan NLP fase-fasenya itu, saya lupa nih yang mengatakan siapa nih, itu terbagi menjadi beberapa fase atau beberapa generasi. Generasi awal ya waktu baru didirikan gitu ya di University of California Santa Cruz oleh para mahasiswa di sana waktu itu ya, dengan Pak John Grinder juga, itu ya nuansa NLP sangat modeling ya. Jadi NLP itu adalah ilmu untuk, ya memang waktu itu kan prakteknya lebih banyak di dunia terapi ya, sehingga keunikan terapi berbasis NLP adalah berusaha melakukan modeling ya, menyusun sebuah model dari kasus terapi yang dialami oleh seseorang ya, untuk kemudian dilakukan proses remodeling atau redesign gitu. Jadi terapi waktu itu sebagai sebuah proses modeling. Nah, sehingga di awal-awal itu teknik-teknik bahkan hampir nggak ada. Saya pernah membaca buku Transformations ya, Neuro-Linguistic Programming and the Structure of Hypnosis, yang ditulis Bendel Ginner dan diedit oleh Steve Andreas. Ada kalimat di dalam buku itu mengatakan bahwa sebenarnya kami itu meng-create teknik ya, pattern itu hanya untuk kepentingan seminar, karena buku-buku NLP awal kan juga memang buku-buku yang berupa transkrip seminar kan. Itu di Indonesia digunakan juga oleh Pak R.H. Wiwoho ya untuk menulis buku-buku beliau. Nah, karena di dalam seminar ya teman-teman yang learning designer tahu lah bahwa seminar itu karena waktu terbatas, kita harus bantu orang untuk paham, dibuat perlu sesuatu yang sistematis. Nah, akhirnya berbagai hal yang mereka temukan selama proses eksplorasi itu kemudian distrukturkan dalam bentuk pattern-pattern. Katanya begitu ya. Jadi kita bikin pattern itu cuma buat seminar aja gitu ya. Tapi tidak bisa kita mungkiri bahwa kemudian dari semangat modeling tadi lahirlah banyak sekali teknik yang sampai sekarang itu ada beberapa buku yang cukup komprehensif merangkum teknik dari berbagai aliran gitu ya. Yang paling tebel itu saya lupa namanya, Slow Mo siapa gitu ya. Itu sekitar berapa ratus teknik gitu, tebal sekali bukunya, pure hanya isinya kumpulan teknik NLP. Meskipun ada yang mengatakan ya buku itu banyak pengulangan sih. Yang kedua yang saya temukan dan saya cukup pernah dalami adalah bukunya Michael Hall, The Source Book of Magic, 2 volume. Yang satu isinya 70 teknik, yang satu lagi sekitar 100-an lebih teknik gitu ya. Sehingga kemudian NLP generasi kedua adalah NLP yang isinya teknik-teknik. Nah, dan ini mungkin masih ke bawah sampai sekarang, banyak orang belajar NLP itu masih ya, cenderung ya mengagumi, menyenangi teknik-teknik NLP yang praktis itu. Sehingga saya masih sampai sekarang sering ditanya sama orang, Mas kalau ada kasus ya misalnya insomnia gitu, tekniknya apa? Nah gitu. Dulu saya akan langsung coba jawab pakai teknik A, B, C misalnya gitu ya. Tapi sekarang saya tidak akan menjawab begitu, karena ya teknik ya, ada satu model terapi dalam NLP namanya Resolve model dari Richard Postad. Teknik NLP itu hanya satu langkah dari Resolve, itu akronim ya dari proses terapi ala NLP yang dirumuskan oleh Richard Postad. Nah, teknik NLP itu hanya satu part saja, part sebelum dan sesudah teknik itu yang krusial sebenarnya. Jadi kita nggak bisa mengatakan teknik A untuk tanda kutip problem A, nggak bisa. Kayak sebagaimana kita memandang kalau flu ya minum Neosep itu nggak semudah itu prosesnya gitu. Nah,
Tapi in a way ya generasi kedua memang membuat NLP dikenal sebagai kumpulan teknik yang sangat banyak, yang akhirnya ada kecenderungan bahwa NLP itu menjadi sesuatu ilmu yang mungkin ya dipandang reduksionistik gitu ya. Karena tadi ya memandang satu masalah tekniknya A, masalah lain tekniknya B gitu. Jadi isinya teknik semua gitu. Lalu kemudian muncullah NLP generasi ketiga, ya sepertinya dipelopori oleh Robert Dilts dan mungkin teman-teman lain yang sealiran ya, yang ingin mengembalikan lagi sebenarnya kayak gitu. NLP itu juga punya pandangan tentang sistem ya, sesuatu yang holistik. Kan belajar dari Gregory Bateson teori sistem ya kan, ekologi itu kan datangnya dari situ. Jadi NLP generasi ketiga gitu ya, kalau di Indonesia tuh Pak Peter Wrights tinggal di Bali itu. Dulu saya nggak paham juga kan generasi ketiga seperti apa ya, tapi belakang baru paham, oh iya ternyata generasi ketiga itu yang ingin melihat NLP sebagai sebuah cara justru untuk memandang manusia itu secara holistik. Di dalamnya ada teknik-teknik yang bisa bekerja, tapi kita harus melihat sebuah masalah itu secara holistik. Maka ya kalaupun ada teknik yang populer ya, teknik seperti neurological level, perceptual positions gitu ya, score model gitu. Ya tadi lah banyak dikembangkan oleh Pak Robert Dilts dan yang sefikroh dengan beliau gitu ya. Tapi terlepas dari tiga aliran tadi, itu juga hanya pandangan ya saya kira ya. Hakikat paling utama dari NLP adalah modeling. Keinginan kita untuk memahami cara kerja dari sebuah fenomena gitu. Kemudian cara kerja itu kita strukturkan. Nah, ini bedanya dengan misalnya metode penelitian kualitatif misalnya, yang memang lebih fokus pada penjelasan. Kalau ini lebih fokus pada bagaimana sesuatu terjadi. Jadi kalau ada orang mengalami fobia misalnya, maka pendekatan NLP akan mengajak dia untuk gimana sih kamu memunculkan fobia itu gitu. Ini kalimat yang rada aneh bagi yang belum biasa ya, tapi begitu prosesnya. Kalau orang punya traumanya kan udah 5 tahun yang lalu misalnya kan, kok masih muncul, bagaimana tepatnya kamu memunculkan hal itu, prosesnya gimana gitu. Nah disitulah kemudian spirit NLP sebagai sebuah modeling menjadi penekanan, sehingga terapi NLP adalah terapi yang spiritnya modeling. Karena orang yang punya masalah bertahun-tahun berarti dia punya proses yang diulangi bertahun-tahun untuk munculkan masalahnya itu. Nah, kemudian dipetakan dalam sebuah model, nanti titik mana yang perlu di-adjust supaya tercapai outcome-nya, yaitu dia bisa keluar dari masalahnya gitu. Nah, jadi orang yang insomnia misalnya, berarti dia punya model untuk memunculkan insomnianya. Sementara orang lain dengan mudahnya tidur, kalau sudah tutup mata, matiin lampu, kalau dia enggak, berarti ada proses dalam dirinya membuat dia terus menerus bangun gitu kan. Nah itu dimodel dulu prosesnya, kemudian habis itu di titik mana yang bisa di remodel ya, di redesign, sehingga akhirnya dia bisa ya sebagaimana umumnya orang ya, gampang tidur lah gitu. Nah sehingga kalau kita belajar NLP, belajar teknik misalnya, kita perlu memahami teknik itu sebagai sebuah model atau proses atau modeling tools gitu. Misalnya ya submodality editing misalnya ya, ini udah ada video khusus ya tentang ini, monggo ditonton videonya di awal-awal di playlist seri belajar NLP. Submodality editing misalnya itu memahami bahwa pikiran kita tuh seperti ada kontrol panelnya yang bisa kita otak-atik. Nah orang yang punya sebuah state excellence ya, misalnya kita pengen memodel keahlian orang untuk memimpin rapat ya sehingga efektif gitu ya, kok dia kalau dia mimpin kok rapatnya efektif gitu misalnya. Nah jadi kita perlu memahami state-nya. Kalau di human model of the world itu, nah dia apa state yang dimunculkan, kemudian state itu kan munculnya dari internal representation kan. Nah kita bisa kemudian
mengajaknya mengelisit apa internal representation yang dia tampilkan, dihadirkan untuk memicu state-nya. Lalu internal rep tadi bisa kita bedah dari sisi submodality misalnya. Gitu. Oh, ternyata dia melihat kumpulan orang ini ya sebagai sebuah tim, even sebenarnya aslinya mereka berbeda pandangan misalnya, tapi dia melihat sebagai sebuah tim, sebagai sebuah keluarga dengan gambar yang indah ya, harmonis gitu ya. Berbeda dengan orang lain yang mungkin melihat dalam kepalanya audiens ini sebagai orang-orang yang terpisah-pisah, hitam putih, jadi mau masuk ke ruangan aja rasanya udah beda. Si submodality ini seperti itu. Tapi internal rep juga bisa dibedah lebih lanjut, misalnya menggunakan NLL juga ya kan. Jadi kita bisa model apa sih yang diyakini, bagaimana sang tadi orang kita model tadi melihat dirinya, identitas diri, apa misinya ketika memimpin. Nah, itu juga secara konten bisa dibedah sampai ke sana. Jadi submodality editing bisa digunakan untuk memahami submodality yang dimunculkan oleh seseorang sehingga berhasil memiliki state untuk memunculkan perilaku yang kita ingin pelajari. Lalu kita compare dengan state kita gitu ya, yang pastinya berbeda. Nah, nanti kemudian kita bisa edit state kita mengikuti state-nya si model kita itu. Teknik reframing misalnya. Ya, reframing itu contoh yang sederhana, content reframing misalnya. Content reframing. Nah, itu kan menggunakan model sebenarnya kompleks equivalent ya, kalau dalam meta model itu A ya, sama dengannya equivalent to B gitu. Nah, dalam bahasa yang sederhana, content reframing itu adalah teknik untuk mencari makna yang berbeda gitu ya, teknik untuk memaknai ulang lah gitu. Karena sebenarnya makna itu pilihan kita. Makna itu sebuah kompleks equivalent yang kita pilih sebenarnya, sadar maupun tidak sadar. Nah, orang yang bisa menghasilkan state excellence misalnya, kenapa kok dia sebenarnya tidak ditempatkan di situ tuh, di sebuah posisi itu, sebenarnya dia bukan backgroundnya dia, tapi kok dia bisa enjoy dengan pekerjaannya, bahkan jadi ahli misalnya gitu ya. Backgroundnya planologi ya, tapi kerjanya di HR. Ini ada teman saya nih kayak gini nih. Kalau dia nonton ya. Nah, kok dia bisa enjoy sekali sementara orang lain enggak? Jadi pasti ada meaning yang dia dapatkan yang orang lain mungkin nggak dapetin. Nah, kita bisa menggunakan content reframing untuk menggali meaningnya beliau gitu. Misalnya bagi dia kerja itu apa sih? Nah, kerja itu apa kan berarti kerja atau A, equivalent to apa sih B-nya dia. Nah, jawaban B ini kemungkinan beda dengan kita yang nggak enjoy. Nah, nanti setelah kita misalnya, oh bagi dia kerja itu ibadah misalnya gitu ya. Nah, maka kalimat ibadah itu nanti bisa kita contek. Kita model, kita aplikasikan ke diri kita, kemudian apakah itu menghasilkan state apa tidak. Kalau nggak cukup ya kita gali lagi, pasti ada jawaban lain barangkali. Biasanya orang kalau state-nya solid itu biasanya B-nya itu cukup banyak pilihannya. Jadi makna dari A itu B-nya bisa B, C, D gitu ya, bisa banyak sekali. Dalam namanya komunitas neurosemantik itu sering disebut sebagai semantically loaded ya. Sesuatu yang punya banyak sekali makna ya, meaning gitu. Jadi kenapa orang akhirnya kemudian sangat mengapresiasi sebuah karya seni misalnya, sementara orang awam tidak ya, karena dia melihat karya seni itu A itu equivalent tuh banyak hal, sementara orang yang umumnya melihat lukisan sebagai lukisan aja gitu ya, atau pajangan misalnya gitu. Nah, jadi reframing bisa dipakai buat modeling. Apalagi misalnya meta model, jelas lah meta model dipakai buat modeling untuk menggali tadi kan, karena model kita itu karena sudah otomatis keahliannya unconscious competence, maka pasti jawaban-jawaban pada saat kita menggali, jawabannya pasti bentuknya adalah delesi, generalisasi, distorsi gitu, yang perlu kita gali sehingga kita tahu persis apa yang ada di dalam pikiran beliau, model kita itu. Termasuk ya teknik-teknik
linguistik. Nah, karena terutama mungkin kalau yang kita model terkait dengan apa tuh, kemampuan komunikasi. Model kita nih kok jago banget persuasi, model kita nih kok jago banget negosiasi. Nah, selain tadi ya kita memodel state-nya, kita juga bisa memodel pola-pola kalimat yang dia pilih. Nah, pola-pola kalimat itu, misalnya konteksnya persuasi tadi, pola-pola kalimat itu pasti punya struktur pola bahasa hipnotik tuh. Jadi ilmu Milton model ya, bisa kita gunakan sebagai modeling tools untuk memahami struktur hipnotik dari kalimat model kita yang jago persuasi tadi, yang jago memotivasi anak buahnya, yang jago bernegosiasi. Pasti ada itu struktur yang berbeda dengan orang awam pada umumnya gitu. Nah, itu ya linguistik gitu ya. Teknik apa lagi misalnya, well formed outcome misalnya, WFO sama ya kan, karena well formed outcome itu kan sebenarnya isinya pertanyaan kan, daftar pertanyaan yang perlu kita jawab ya, supaya kita bisa mencapai sebuah tujuan ya kan. Nah, tapi WFO itu isinya hanya pertanyaannya saja ya, kita kan harus nyari jawabannya tuh. Nah, kadang-kadang kalau kita belum pernah mencapai sebuah tujuan, seringkali kita juga nggak tahu mesti jawab apa ya kan. Misalnya pertanyaan WFO soal kenapa sih sebuah tujuan itu penting. Nah, kalau saya belum pernah mencapai sebuah tujuan tertentu, biasanya saya nggak nemu mengapanya itu sehingga nggak terlalu kuat. Maka saya bisa memodel orang yang sudah pernah mencapai itu, bahkan mungkin pencapaiannya berkali-kali, lalu mencari tahu jawaban dia soal mengapa nih kira-kira apa ya. WFO poin soal tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan misalnya. Kalau saya belum pernah mencapai, kemungkinan ide saya dalam bertindak ya terbatas, nggak terlalu efektif barangkali. Maka menggunakan WFO sebagai modeling, saya bisa bertanya kepada orang-orang yang sudah pernah mencapai tujuan yang saya harapkan itu, bahkan mungkin berkali-kali, apa tindakan yang beliau lakukan. Itu kemudian kita catat lalu kita coba lakukan gitu. Nah, gitu ya WFO misalnya. Teknik apa lagi misalnya? Even termasuk teknik kayak phasphobia cure gitu, atau nama lainnya visual kinesthetic dissociation. Mungkin kalau teman-teman pernah belajar ya, coba browsing lah ya. Itu teknik mengatasi fobia. Kalau standarnya adalah membayangkan diri kita ada di bioskop, kemudian melakukan membayangkan diri kita tidak hanya sebagai penonton tapi bahkan menjadi seorang operator di tempat proyektornya. Lalu kita melihat diri kita di kursi bioskop, juga melihat layar. Nah, kemudian kita diminta menghadirkan nanti gambaran kejadian pemicu di layar dari fobianya secara hitam putih. Nah, kemudian habis itu kita masuk ke dalam layar jadi pemain, lalu kita rewind dengan berwarna gitu ya. Nah, terus balik lagi sampai ke kejadian ke momen sebelum fobianya terpicu. Masuk lagi melayang ke proyektor, diulang lagi, majuin filmnya, masuk, diulang lagi, direwind lagi. Maka teknik ini sering disebut juga sebagai teknik movie rewind. Nah, tapi sebenarnya dalam kenyataannya kalau kita mau menerapi klien yang fobia, tekniknya tidak mesti sepatok itu gitu ya. Karena sebenarnya kalau dibedah lebih lanjut ya, teknik itu kan namanya double. Langkah pertama ya, membayangkan diri kita ada di bioskop kemudian menjadi petugas proyektor, kan berarti kita melakukan namanya double dissociation ya. Disosiasi pertama adalah dari kejadian ke penonton, disosiasi kedua jadi operator. Nah, ada kalanya saking mungkin fobianya tuh begitu intens, si klien ini udah jadi operator pun masih terasa rasa takutnya, jadi nggak bisa ngotak-ngatik. Padahal kunci dari perubahan itu ada di disosiasinya itu. Ya udah, kan prinsip dasarnya adalah modelingnya apa sih, orang tuh bisa mengotak-atik pikirannya kalau dia kemudian melakukan disosiasi kan. Jadi kalau double disosiasi nggak cukup ya triple disosiasi kalau perlu ya, lebih jauh lagi ya, jadi produser misalnya gitu. Nah,
kalau kita paham ya NLP sebagai modeling, maka teknik tadi akan bisa kita sesuaikan dengan praktek di lapangan ya. Artinya teknik movie rewind, phobia cure, visual kinesthetic dissociation tadi kan mengajarkan pada kita bahwa sebuah emosi yang terlalu intens itu sebenarnya terjadi karena kita terlalu asosiasi. Maka bagusnya kita adalah kalau lagi intens emosi, ya segera lakukan disosiasi, ya, keluar dari primary state kita, menjadi pengamat gitu ya, supaya kita bisa mengevaluasi kenapa sih saya kok lebay banget begini gitu. Nah kalau nah orang-orang yang excellent, yang excellent itu kan terjadi ketika orang itu apa ya, punya habit ya untuk melakukan sesuatu terus menerus. Nah benarnya untuk kita cermati bahwa orang yang berlatih sebuah keahlian itu pasti akan mengalami pasang surut ya, mengalami jatuh bangun. Jadi kita bisa membayangkan bahwa orang yang ahli itu pasti pengalamannya itu harusnya bikin dia baper kalau itu dialami orang lain. Tapi yet dia berarti bisa mengatasi kebaperan itu, segera bangkit ya, dalam bahasa psikologi yang terkenal bahkan resiliensi ya, segera bangkit. Nah segera bangkitnya itu kalau diamati semua mungkin meskipun istilahnya lain-lain, tapi semuanya bicara soal disosiasi sebenarnya ya, tidak larut dalam keadaan tapi disosiasi untuk mengamati, mengambil hikmah, kemudian bisa move on lagi. Nah orang yang trauma berat ya, fobia yang luar biasa itu karena dia terasosiasi dan tidak segera ya mengambil jarak gitu untuk membuat dirinya netral lagi gitu. Ini kalau kita mau coba ambil pelajaran dari phobia cure ya. Nah begitu mungkin teman kira-kira ya. Jadi kalau kita belajar NLP pun kalau kita belajar teknik ya, pahami bahwa justru teknik itu adalah modeling tools sebenarnya ya, bukan teknik yang baku kaku ya, tapi itu modeling tools. Spiritnya adalah spirit modeling itu, anchor misalnya ya. Nah, orang yang ahli itu biasanya punya anchor untuk memunculkan keahliannya ya. Teman kita dari Bandung ya, alumni esensial, Kang Irom ya, dia pelatih atlet panah. Wah, jadi levelnya lebih tinggi lagi nih, bukan sekedar pemanah tapi pelatih atlet panah. Itu beliau katakan ya memanah itu kan olahraganya tidak banyak variasi kan. Jadi yang dibangun adalah rutinitas gitu, rutinitas untuk memanah dengan excellent gitu. Setiap orang harus menemukan patternnya sendiri, kemudian patternnya diulang sampai jadi betul-betul excellent, disempurnakan secara berkelanjutan. Nah itu pada akhirnya pasti para atlet itu akan punya cue ya, punya anchor, punya tombol pemicu state excellentnya itu, sehingga kemudian dia bisa memanah dengan excellent. Sebab perlombaan memanah itu yang yang kalah adalah yang ya dalam bahasa mudah mungkin yang baper tadi lah ya, yang pertama kali terdistraksi state-nya gitu kan. Tadi yang dibangun adalah rutinitas ya, konsistensi dalam memunculkan state excellent. Jadi yang kalah adalah yang pertama kali terdistraksi gitu misalnya. Tapi saya pikir itu berlaku di banyak sekali keahlian, sehingga pasti di dalam diri seseorang yang ahli itu pasti ada anchor yang menjadi pemicunya, yang kita bisa pelajari anchornya itu apa gitu ya. Nah, sehingga bahkan mungkin kita bisa memodifikasi nanti anchornya, nggak perlu sama persis misalnya anchor seorang pembicara publik itu kacamata. Lah saya nggak berkacamata ya kan. Tapi kalau saya pahami itu anchor saja, jadi saya bisa menggunakan anchor yang lain gitu ya. Tidak harus dengan kacamatanya itu ya, karena jadi terlalu kaku kalau kita ngikutin hal-hal yang sifatnya permukaan begitu kan. Oke teman-teman, moga-moga bahasan ini bisa membuka cakrawala teman-teman yang sedang belajar NLP atau sudah lama belajar NLP. Yang sudah lama saya sarankan ya bareng-bareng kita tinjau ulang lah semua yang kita pelajari ya, kita baca lagi buku-buku, modul-modul training kita untuk kita lihat dengan fresh eye gitu, dengan kacamata NLP sebagai modeling. Nah, nanti
Menariknya ya begitu NLP diaplikasikan ke dalam terapi, maka terapinya itu pasti bernuansa modeling, diaplikasikan kepada coachingnya pun bernuansa modeling gitu ya. Saya jadi baru paham kenapa Robert Dilts tuh bikin program coaching modeling itu sepaket gitu ya, karena ya coaching NLP sebenarnya adalah proses melakukan modeling terhadap diri seseorang, present state-nya, kemudian mendesain desired state-nya. Dipakai buat aplikasi misalnya untuk pelatihan, pembelajaran ya, sama ya. Orang yang gampang memahami sesuatu pasti dia punya model dalam dirinya. Kenapa kok dia gampang memahami matematika, kesulitan memahami bahasa Inggris itu? Berarti ada state yang bisa dimodel dari matematika dipakai di bahasa Inggris, ada internal representation yang bisa dimodel. Gitu. Oke, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.